Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nahmadak wa nashkuruka ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nashkurak wa nusalli wa nusallimu ya Rabb kama amartana wa 'allamtana an nusalliya wa nusallima ala nabiyyika wa rasulik. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja yang mau membaca Al-Quran atau mengkaji Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, siapa saja yang mau mengkaji Al-Ahadits An-Nabawiyah, atau siapa saja yang mau mengkaji As-Sirah An-Nabawiyah, biografi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan menemukan bahwa Al-Quran dan Ahadits An-Nabawiyah dan As-Sirah An-Nabawiyah merupakan sumber inspirasi dari ilmu dan pengetahuan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pertama kali mendapatkan wahyu dari Allah, yaitu suratul Alaq yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ayat ini menegaskan bahwa umat Islam diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu membaca, tafakkur dan tadabbur, mencari ilmu dan pengetahuan. Maka tidak heran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang sangat singkat mampu merubah kehidupan masyarakat bangsa Arab dari zaman kebodohan, zaman kegelapan, menuju zaman yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Waktunya sangat singkat sekali. Beliau menanamkan akidah, yaitu pilar-pilar ajaran agama Islam, penguatan iman ketika beliau berada di Makkah. Kemudian beliau hijrah ke kota Madinah, atau dulu yang disebut dengan Yathrib. Beliau membangun masyarakat bangsa Arab sehingga mereka mencapai puncak peradaban. Di antara pendidikan atau tarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah para sahabat-sahabatnya. Ya. Para sahabat-sahabat inilah lulusan Madrasatul Rasul, ya, yang nantinya akan meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah para sahabat, nanti muncul generasi berikutnya, yaitu putra-putra sahabat atau yang disebut dengan tabi'in. Dilanjutkan generasi setelahnya, yaitu tabi'in. Mereka ini selalu mengembangkan, menciptakan, dan membuat kehidupan yang penuh dengan ilmu dan pengetahuan. Semua itu terinspirasi dari Al-Quranul Karim dan Al-Ahadits An-Nabawiyah atau As-Sirah An-Nabawiyah, yaitu mensuri tauladani kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa kita lihat ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, maka peran selanjutnya dakwah Islam dilanjutkan oleh sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian dilanjutkan oleh Umar ibn Khattab, dan dilanjutkan oleh Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib, dan seterusnya. Mereka ini yang disebut Al-Khulafaur Rasyidin, tokoh-tokoh yang berjasa memajukan dan mengembangkan ilmu dan pengetahuan sehingga terciptalah peradaban
yang mencapai puncak kegemilangannya. Semua itu terinspirasi dari Al-Quran dan Al-Ahadits An-Nabawiyah dan As-Sirah An-Nabawiyah. Ilmu apa sebenarnya yang paling utama dikembangkan? Tentu adalah ilmu syariah. Nah, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan pemahaman agama. Dari hadis ini, seperti yang diungkapkan oleh Ibnul Hajar, Al-Hafidz Ibnul Hajar, ada dua aspek penting yang kita maknai dari hadis tadi. Yang pertama adalah orang yang dianggap baik atau orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang mencari ilmu. Yang disebut dengan alim atau jamaknya adalah al-ulama. Jadi para ulama adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika orang tidak dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah tidak akan memberikan pemahaman ilmu agama kepada mereka. Aspek yang kedua, bahwa ilmu syariah adalah afdalul ulum, memiliki keutamaan daripada sairil ulum, ilmu-ilmu yang lainnya. Jadi dalam hadis ini ada dua pemaknaan yang kita dapatkan. Pertama, orang yang dikehendaki baik oleh Allah adalah orang yang mencari ilmu atau yang disebut dengan al-ulama. Yang kedua, ilmu yang paling unggul, ilmu yang paling utama yang harus kita pelajari adalah ilmu syariah. Tentu ini tidak menafikan ilmu-ilmu yang lainnya, karena ilmu-ilmu yang lainnya bersumber dari ilmu syariah, bersumber dari Al-Quranul Karim, bersumber dari Al-Ahadits An-Nabawiyah, dan bersumber dari Sirah An-Nabawiyah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nanti kita akan lanjutkan kembali pada momen yang selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Para pemirsa El Sinta Televisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa ilmu yang paling mulia, yang paling utama untuk kita pelajari dalam hidup ini adalah ilmu syariah. Karena ilmu syariah merupakan afdol min sairil ulum, ilmu yang paling utama daripada ilmu-ilmu yang lainnya. Ini bukan berarti menafikan ilmu-ilmu selain ilmu syariah, karena ilmu-ilmu yang lain pun bersumber atau berkembang dari ilmu syariah. Ya. Kita lihat dalam sejarah Islam, terutama pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib adalah orang yang pertama kali terinspirasi untuk menciptakan grammar bahasa Arab. Karena dasar ilmu pengetahuan semua adalah berangkat dari bahasa. Maka Imam Ali mencanangkan untuk membuat ilmu bahasa Arab, atau yang sekarang dikenal dengan ilmu nahwu. Dulu namanya ilmu lughah al-arabiyyah, ilmu bahasa Arab. Imam Ali memerintahkan Abul Aswad Ad-Du'ali untuk menyusun bab-bab daripada ilmu nahwi, terutama tentang kalimat, bahwa kalimat itu terbagi tiga, ada kalimat isim, ada kalimat fi'il, ada kalimat huruf, dan bab-bab selanjutnya dalam grammar atau yang disebut dengan ilmu nahwu seperti marfu'atil asma, mansubatil asma, mahfudzatul asma. Ilmu ini dikaji di lembaga pendidikan pondok pesantren. Maka terciptalah ilmu yang namanya ilmu nahwu yang digagas oleh Imam Ali karena melihat masyarakat yang beragam saat itu
bangsa-bangsa lain selain Jaziratul Arab, baik dari Persia maupun bekas jajahan Romawi di wilayah Syam, mulai masuk ke dalam agama Islam dengan faktor bahasa yang berbeda-beda. Sementara tuntutan agama untuk bisa bahasa Arab, sholat menggunakan bahasa Arab, membaca Al-Quran bahasa Arab, dituntut harus benar dalam berbahasa. Itu saat itu terjadi kerancuan. Banyak orang yang salah-salah dalam bahasa, salah-salah dalam membaca Al-Quran, sehingga maknanya berubah. Kekhawatiran ini menginspirasi Imam Ali untuk mencanangkan, menciptakan ilmu Nahwu yang direalisasikan oleh Imam Abul Aswad Ad-Du'ali. Nanti ilmu itu akan berkembang dan sempurna di tangan Imam Sibawayh yang dikenal dengan Alkitab. Kemudian pada generasi selanjutnya ilmu semakin berkembang diciptakan, terutama bahasa dan sastra. Di samping para tokoh-tokoh atau pemimpin-pemimpin penguasa pada saat itu juga memotivasi, mendorong umat Islam untuk menggali Al-Quran sehingga akan tercipta ilmu-ilmu baru. Jadi ada tasji'ul khulafa lil muslimin, motivasi dari para penguasa, para khalifah saat itu terhadap umat Islam untuk menggali Al-Quran, menciptakan ilmu-ilmu baru. Maka berkembang ilmu sastra, puisi, syair, dan bentuk-bentuk penulisan nathar atau yang lainnya, atau ilmu tarjamah, ilmu tentang biografi tokoh-tokoh para ulama. Ada salah satu khalifah pada zaman dinasti Abbasiyah yang begitu memotivasi umat Islam untuk menciptakan ilmu pengetahuan. Bahkan berani membayar mahal untuk seseorang bisa menciptakan hanya beberapa bait puisi saja. Yaitu Khalifah Ja'far al-Mansur. Ja'far al-Mansur ini salah satu khalifah dinasti Abbasiyah. Beliau membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menciptakan puisi, syair, di mana syairnya orisinil, tidak plagiat, maka akan diberi hadiah imbalan emas setimpal dengan tulisan puisi tersebut. Sehingga banyak para penyair berlomba-lomba datang ke istana Al-Mansur untuk membacakan puisinya mereka. Ingat, Ja'far al-Mansur ini punya pendamping, ajudan, yang disebut dengan ghulam, ajudan lelaki. Di samping Ja'far memiliki kecerdasan luar biasa, sekali mengingat puisi, dia langsung hafal. Kemudian ghulam ini memiliki kemampuan puisi, sekali mengingat, 2 kali mendengar puisi langsung hafal. Dia punya ajudan perempuan namanya Jariyah, mendengar 3 kali puisi langsung hafal. Banyak para penyair datang membacakan puisi, tapi semua hampir gagal karena ketahuan oleh kecerdasan Al-Mansur dan asistennya, 2 asistennya tersebut. Ada seorang penyair namanya Al-Asma'i. Dia membacakan puisi di depan Khalifah Ja'far yang berjudul Sautu Sofiril Bulbuli. Dia membacakan dengan tenang. Sautu Sofiril Bulbuli hayyaja qalbat thamili al-ma'u wa zahru ma'an ma'a zahri lahtil muqali wa anta ya sayyidali wa sayyidi wa maulali fakam tayammuni huzayyilun aqaqali qataftuhu min mijnatin min lafdi wardil khajali faqala. Terperangalah Ja'far al-Mansur mendengar puisi Al-Asma'i tadi. Dia tidak pernah mendengar sebelumnya, sehingga dia bertanya kepada ghulam, ya ghulam, hal sami'ta hadhil abyad min qabl? Pernah kau dengar puisi ini? Afwan ya maulai, ma sami'tuha min qabl. Saya belum pernah mendengar puisi ini. Ya Jariyah, hal sami'ti hadhil abyad min qabl? Pernah kau dengar puisi ini? Afwan ya maulai, ma sami'tuha min qabl. Tidak ada yang tahu puisi ini. Puisi ini betul-betul orisinil, diciptakan oleh Al-Asma'i. Akhirnya Khalifah Ja'far al-Mansur mengakui kecerdasan Al-Asma'i dan dia bertanya, mana puisimu yang kau tulis? Serahkan kepada saya, akan beri hadiah setimpal dengan emas. Afwan ya maulai, laqad katabtu hadhil abyad fi lawhatir rakham. Saya telah menulis puisi ini di lempengan batu marmer. Saya tidak menulis di atas kertas, tapi saya menulis di lempengan marmer. Akhirnya puisi yang dia tulis di lempengan marmer itu diangkut
didatangkan kepada Ja'far Al-Mansur, Al-Mansur langsung menimbangnya setimpal dengan beban tulisan puisi di lempengan marmer dengan emas. Itu salah satu contoh bagaimana tasji', motivasi para penguasa terhadap para ulama. Orang-orang yang mengembangkan dan menciptakan ilmu pengetahuan. Para pemirsa El Sinta yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah selanjutnya akan saya bahas tentang bagaimana peranan para ulama yang terinspirasi dari Al-Quran dalam mengembangkan ilmu-ilmu eksak seperti matematik dan lain-lainnya. Para pemirsa El Sinta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa Al-Quranul Karim dan Al-Ahadits An-Nabawiyah dan As-Sirah An-Nabawiyah merupakan sumber inspirasi ilmu dan pengetahuan. Mereka didikan yang keluar dari madrasah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu para sahabat, putra-putra sahabat, dan putra-putra generasi-generasi selanjutnya banyak terinspirasi dari Al-Quran, sehingga pada generasi-generasi awal banyak tercipta ilmu-ilmu pengetahuan baru. Di antaranya sekitar pada dinasti Bani Abbasiyah, yaitu tepatnya pada Khalifah Al-Ma'mun, umat Islam banyak sekali menemukan permasalahan-permasalahan dalam ibadah dan muamalah. Ini berkaitan dengan ilmu syariah atau ilmu fiqh, yaitu tentang pembagian harta waris, tentang transaksi jual beli, tentang penentuan waktu sholat. Ini semua membutuhkan ilmu baru untuk bisa beribadah dengan tenang dan sesuai dengan ajaran Al-Quran atau Al-Ahadits An-Nabawiyah. Ada seorang ilmuwan besar pada saat itu yang ditugaskan oleh Al-Ma'mun untuk menciptakan ilmu baru yang bisa memudahkan dalam perhitungan transaksi, penyimpanan harta, pembagian waris, dan pembagian harta wasiat. Nah, namanya Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Beliau adalah peletak dasar ilmu aljabar, ilmu matematik, dengan kitabnya yang sangat fenomenal, yaitu Al-Mukhtasar fil Jabari wal Muqabalah, di mana pada saat itu masyarakat Arab menggunakan perhitungan yang ada pada saat itu, yaitu seperti angka-angka dari abjadiyah seperti abajadun, hawazun, alif, 1, ba, 2, jim, 3, dan seterusnya. Itu berkembang pada saat itu. Kemudian angka-angka yang terkenal sekarang yang ditulis dari kanan dan angka-angka yang ditulis dari kiri itu diciptakan oleh Al-Khwarizmi berdasarkan zawiyah, berdasarkan sudut. Jadi kalau ditulis dari kiri angka 1, maka sudutnya adalah 1. Angka 2, sudutnya 2. Dari kiri yang angka berlaku sampai sekarang pada zaman modern. Angka 3, sudutnya 3, angka 4, dan seterusnya. Sampai 9 pun sudutnya akan 9. Tentu dengan font lama ya, kalau font sekarang kan nggak ada sudutnya. Nah, ketika tidak ada sudut, maka akan dilambangkan dengan 0 atau sifrun. Nanti sifrun ini akan berkembang ke Eropa menjadi zero, menjadi zero nantinya. Itu 0. Ini memudahkan sekali dalam penjumlahan, pengurangan, dan perhitungan matematik yang diciptakan oleh Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi. Dalam kitab Al-Jabar wal Muqabalah ada beberapa istilah yang dibuat oleh Al-Khwarizmi. Pertama namanya Al-Jadar. Al-Jadar itu akar. Sekarang dilambangkan dengan rumus X. Atau syai'un, sesuatu yang belum diketahui, syai'un majhul. Biasanya dirumuskan dengan X.
Kemudian istilah yang kedua adalah al-mal. Al-mal ini kuadrat, disebut kuadrat. Kemudian yang ketiga adalah al-ka'ab. Al-ka'ab ini hasil dari pengkalian al-jadar dengan al-mal. Dan yang ketiga adalah al-adadul mutlak, atau yang disebut dengan konstanta, yaitu angka murni yang tidak ada nisbat terhadap jadar, terhadap akar, dan tidak ada nisbat terhadap al-mal. Ini istilah-istilah yang diciptakan oleh Al-Khwarizmi Al-Jabar. Kemudian dalam kitab Al-Jabar wal Muqabalah, Al-Khwarizmi membuat rumusan kasus-kasus penyelesaian. Dia menyimpulkan ada 6 kasus, yaitu persamaan antara kuadrat dengan akar, antara kuadrat dengan angka, antara kuadrat dan selanjutnya ada 6. Tentu kita perlu mengkaji lebih dalam karena ini adalah ilmu-ilmu yang sangat penting. Di samping aljabar atau matematik klasik, ada tokoh lain juga yang mengembangkan di bidang lain seperti kedokteran misalkan. Kedokteran juga menempati porsi yang sangat penting karena kita umat Islam dituntut untuk hidup selalu sehat, menjaga badan. Karena ketika badan sehat, maka kita bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman dan tentram. Salah satu tokohnya diantaranya adalah Ibnun Nafis. Ibnun Nafis ini beliau mengembangkan dari para kedokteran yang lebih dahulu seperti Ibnu Sina. Ibnu Sina punya kitab yang sangat fenomenal yaitu Al-Qanun fit Tibb. Isinya tentang anatomi tasyrih namanya, tasyrih al-qanun fit Tibb, anatomi tubuh manusia. Tapi Ibnu Nafis, saya ambil contoh kajian beliau lebih spesifik terutama tentang sirkulasi darah. Ibnu Nafis sudah menemukan bahwa sirkulasi darah itu ada 2, yaitu sirkulasi darah kecil dan sirkulasi darah besar. Sirkulasi darah kecil yaitu bersumber dari bilik jantung yang sebelah kanan. Nanti darah murni itu akan mengalir melalui pembuluh masuk ke paru. Dari paru nanti darah akan bercampur dengan oksigen, dengan hawa yang datang dari hidung kita ini, kemudian keluar dari paru melalui pembuluh masuk ke bilik kiri. Ibnu Nafis menyebutkan ini adalah ad-daurah ad-damawiyah sughra, sirkulasi darah kecil. Nah, di bilik kiri ini darah sudah bersih karena sudah melewati paru tadi, udah ada oksigen. Dari bilik kiri ini nanti akan didistribusikan melalui pembuluh besar namanya aorta kalau nggak salah, kemudian disebar ke seluruh tubuh sehingga bisa memfungsikan anggota tubuh kita bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah. Ini semua para ilmuwan, tokoh-tokoh yang telah saya sebutkan tadi sesuai bidangnya masing keilmuan, mereka semua terinspirasi dari Al-Quran dan dari hadis Nabawi dan dari sirah Nabawiyah. Semua itu untuk apa tujuannya? Untuk bisa beribadah kepada Allah dengan nyaman, dengan benar, dengan tenang. Terima kasih para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan ini membawa manfaat dan membawa inspirasi bagi kita umat Islam seluruhnya untuk terus mengkaji, mencari ilmu dan pengetahuan, mempelajari, mentadabburi Al-Quranul Karim dan Al-Ahadits An-Nabawiyah dan biografi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita tutup pertemuan ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafiina wa karimina wa habibina dukhna Muhammad wa radhiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi rasul ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi ala kulli hal. Hamdan yuafi ni'am wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thanan kama nafsik. Allahumma ighfir lana dhunubana
walidin warhamkum rabbana sughara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.